justru di padang gurun, di tempat yang ditinggalkan, tempat yang tidak populer, dihindari orang, disitulah Tuhan terus menerus memberdayakan, meningkatkan semangat. Bahkan orang-orang di padang gurun mengalami kekuatan oleh Roh Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan yang mengikuti siaran online. Puji Tuhan. Tuhan tetap Tuhan yang hebat. Dia tetap Tuhan yang berdaulat dan kita tidak pernah malu untuk menyembah Dia. Karena Dia sangat bertanggung jawab dengan seluruh kehidupan kita. Haleluya. Nah saudara, beberapa minggu belakangan ini kita belajar tentang tokoh-tokoh dan ketaatan tokoh firman Alkitab dari perjanjian lama. Dan mulai dari minggu ini kita akan mulai belajar dan kita akan bahas bersama tentang ketaatan terhadap firman Tuhan dari tokoh-tokoh di perjanjian baru. Nah, saudara yang terkasih, apa yang kita pelajari dari tokoh-tokoh ini tidak bertujuan supaya kita menjadi seperti mereka. Tetapi kita belajar bagaimana ketaatan mereka dalam mendengar suara Tuhan. Kesetiaan mereka di dalam melakukan suara Tuhan. Dalam berproses dan hasil yang tidak selalu menyenangkan. Nah itu yang menjadi pembelajaran dan juga dorongan bagi kita. Karena goal kita sangat jelas. Pertumbuhan untuk kita menjadi seperti Yesus. Ini goal kita. Semua tokoh yang kita pelajari itu cuma jadi acuan, dorongan untuk kita. Nah hari ini kita akan belajar dari satu pribadi. Orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan untuk tujuan khusus. Yaitu mempersiapkan jalan bagi Mesias. Kita akan belajar dari pribadi Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, ada beberapa hal yang kita akan pelajari dari kehidupan dan pelayanan Yohanes Pembaptis. Nah, kita akan baca topiknya dari Matius 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tetapi mari kita lihat latar belakang. Siapa Yohanes Pembaptis? Nah, info lengkap dari Yohanes Pembaptis itu ada di Lukas pasal 1 ayat 5 dan seterusnya. Nah, saudara yang terkasih, Yohanes Pembaptis adalah keturunan imam. Ayahnya Sakaria. Dia adalah imam dari suku Lewi. Ibunya Elisabet. Saudara sepupu Maria, ibu Yesus. Nah saudara, kelahiran Yohanes itu adalah suatu mujizat. Kenapa? Dia sudah dinubuatkan dari 700 tahun sebelumnya oleh Yesaya. Saudara bisa baca Yesaya 40 ayat 3 dan sampai ayat 5. Dan juga ada di kitab Maleakhi. Nah, Yohanes lahir setelah orang tuanya itu lanjut usia. Dan Elisabet dikatakan mandul. Jadi Yohanes benar-benar lahir karena pilihan Tuhan. Nah saudara, Yohanes lahir setelah masa 400 tahun. Allah berdiam. Tuhan tidak bicara sepatah kata pun untuk umatnya Israel. Nah Yohanes membawa harapan baru bagi Israel. Di mana Tuhan mulai di situ. Tuhan mulai berbicara lagi untuk umatnya. Nah itulah mengapa Yesus menyebut dia
nabi yang besar. Matius 11 ayat 11. Karena Yohanes dipilih sebagai perantara dan pembuka jalan, perintis bagi Mesias. Perbedaan umur antara Yohanes dengan Yesus cuma 6 bulan. Dan dia dipersiapkan oleh Tuhan. Nah saudara, perintis jalan bagi Tuhan dilakukan oleh orang yang takut akan Tuhan dan dipilih sendiri oleh Tuhan. Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memilih, dan Tuhan yang tahu tujuan kemana dia akan pakai orang itu. Nah, kita belajar dari hidup dan panggilan Yohanes. Matius 3 ayat pertama. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Nah, saudara perhatikan, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun. Nah, Yohanes mulai tampil, Yohanes memulai pelayanannya itu dimulai di padang gurun. Nah, saudara, ayat yang sama yang paralel dengan Matius 3 ada di Lukas 3 ayat 2. Itu mencatat, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun. Nah saudara, Yohanes mulai mengalami Tuhan di padang gurun. Dia mulai mendengar, dia mulai terima pesan Tuhan. Dia mengalami perjumpaan, dia meresponi panggilan Tuhan bagi dirinya di padang gurun. Mengapa harus tinggal di padang gurun? Tidak banyak referensi yang mencatat tentang masa kecilnya sebelum dia muncul. Tapi di Lukas 1 ayat 80 itu menerangkan, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah saudara, jadi Yohanes ditetapkan untuk hidup di padang gurun. Dia harus ada di padang gurun sampai ketetapan Tuhan turun untuk dia. Nah saudara, di tengah kehidupan di padang gurun yang gersang inilah, Yohanes mulai menanggapi, meresponi apa yang Tuhan panggil. Padang gurun dalam terjemahan aslinya itu menggambarkan tempat-tempat yang ditinggalkan. Tempat yang terpencil, tempat yang gersang. Orang waras tidak akan mau tinggal di padang gurun. Haleluya. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Sejak zaman perjanjian lama, Israel melewati padang gurun menuju Kanaan. Kemarin kita belajar, Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa ini keluar dari Mesir, melewati padang gurun. Di padang gurun inilah Musa mengalami perubahan. Anak istana menjadi anak kerajaan. Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanannya, dia dituntun masuk ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai. Nah, padang gurun banyak kali menjadi tempat Tuhan bentuk orang-orang pilihannya. Padang gurun banyak kali menjadi tempat Tuhan membentuk orang-orang pilihannya. Nah saudara, dikatakan di padang gurun Yohanes makin kuat rohnya. Secara fisik ia bertumbuh. Namun rohnya juga semakin kuat. Rohnya semakin kuat. Artinya di padang gurun ia terus-menerus diberdayakan oleh Tuhan. Di padang gurun ia ditingkatkan semangatnya.
Di padang gurun dia mengalami apa? Dikuatkan oleh Tuhan. Nah saudara, seringkali kemudahan hidup tidak selamanya berkontribusi terhadap pertumbuhan manusia batinia. Bahkan manusia rohani kita. Kita bilang kita bertumbuh. Kita bertumbuh, mau makan enak atau enggak makan enak. Mau makan capcay atau makan nasi putih dan telur. Kita bertumbuh. Tapi rohani kita bertumbuh atau tidak, itu akan teruji dan terlihat di padang gurun. Nah saudara, kemudahan dan kenyamanan hidup bahkan bisa membuat kita semakin merosot dalam pertumbuhan rohani kita. Dan kita bisa kenal, kita bisa tahu siapa diri kita waktu diberkati. Nah saudara, justru di padang gurun, di tempat yang ditinggalkan, tempat yang tidak populer, dihindari orang, disitulah Tuhan terus menerus memberdayakan, meningkatkan semangat. Bahkan orang-orang di padang gurun mengalami kekuatan oleh Roh Tuhan. Saudara, dikatakan juga bahwa Yohanes harus di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri. Nah saudara, ada kairos Tuhan. Ada waktu perkenanan Tuhan di sini. Dan diperlukan ketaatan mutlak dari Yohanes. Untuk apa? Untuk taat di dalam ketidaknyamanan. Enggak enak kan hidup di padang gurun. Kalau ada yang mau hidup di padang gurun boleh katakan? Enggak enak. Saudara, dia bisa berkata tidak enak hidup di padang gurun. Bahkan dia bisa saja pergi meninggalkan padang gurun kalau dia mau. Bisa banget. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah dia tetap tinggal di padang gurun sampai harinya Tuhan. Kairos Tuhan untuk keluar. Dan waktu itu sangat indah tentunya. Nah saudara, ini selalu menjadi problem untuk kita. Saat kita masuk di padang gurun, saat proses silih berganti, kita seringkali minta untuk Tuhan kasih keluar saya dari sini. Kita mau untuk cepat keluar dari proses. Kita mau cepat keluar dari padang gurun. Bahkan ada orang-orang yang mengeluarkan dirinya sendiri dari padang gurun. Nah, apa akibatnya? Akibatnya kita kehilangan berkat padang gurun. Berkat padang gurun itu apa? Pengenalan kita kepada Tuhan. Kita kehilangan karakter-karakter Tuhan. Kita kehilangan sifat-sifat Tuhan. Kita kehilangan bagaimana roh yang semakin kuat yang seharusnya kita dapat. Kita kehilangan berkat yang Tuhan sediakan di dalam proses. Cuma karena apa? Kita tidak mau di dalam padang gurun. Ini pilihan. Tapi jangan lari dari padang gurun. Tetap tinggal dan nikmati. Lalu lewatilah padang gurun Anda bersama dengan Tuhan. Sebab Dia ya dan amin. Dia tidak pernah curang. Sekali Dia berjanji, tetap Dia ada. Kita baca firman, diharapkan Bible every day. Tiap hari baca firman. Supaya apa? Kita kuat. Supaya kita bisa taat. Kita tidak gampang rapuh. Waktu di padang gurun, waktu persoalan, masalah, musuh datang menyerang. Kita tetap kuat. Kenapa? Karena kita bergaul dengan Tuhan. Saudara, Agustus bulan lalu tepat 1 tahun. Saya dan beberapa orang jemaat kami menjadi alumni COVID.
Saya kena di periode kedua, COVID-nya jenisnya Delta. Sedap. Delta bos. Gitu. Nah saudara, 1 bulan 12 hari saya harus nginap di rumah sakit. Awal mau masuk rumah sakit, saya bergumul. Puji Tuhan, hamba Tuhannya ada di belakang. Ibu susternya ada di belakang. Beliau bilang begini, Bapen, mau masuk rumah sakit itu kan bergumul. Wih, jantung gedebuk. Apalagi waktu itu isunya masuk mati. Ibu suster dengan tenang kasih tahu. Bapen, biasa ajar ketong untuk dengar suara Tuhan toh. Nah mari belajar tanya Tuhan dulu. Tuhan mau Bapen di sini atau tidak? Sedap. Mengajar gampang, hidupi. Saudara, di rumah sakit saya kena badai sitokin. Makan tidak makan, gula darah 400 sampai 500. Bayangkan loh, kalau cuma infus. Kena long covid, kena kekentalan darah sampai 12.000. Bayangkan. Lalu yang hebat, 4 orang meninggal satu ruangan. Ini nubuatan kah? Oh hari itu saya sudah WhatsApp istri. Nomor ini, nomor ini, pinnya ini begini. Oh, istri bilang, Joji tolak dalam nama Yesus. Joji akan pulang. Nah saudara, beberapa jemaat pulang duluan. Pendetanya tinggal. Aduh saudara, gak enak banget kan. Rasa-rasa juga mau pulang saja. Tapi waktu belajar taat, itu kan kita belajar mendengar suara Tuhan hari-hari itu. Saya juga belajar dan Tuhan bilang, aku ada dengan kamu. Saudara, di situ saya rasa, saya tidak lihat Tuhan. Dia tidak berwujud secara fisik. Tapi saya rasa banget bagaimana kekuatan itu mengalir di dalam. Bagaimana ketenangan itu mengalir di dalam. Nah saudara, di situ belajar percaya buat Tuhan. Walaupun tidak melihat. Dan Alkitab bilang terlebih berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Sedap. Tapi dalam proses kan, domba-domba. Jantung gedebuk-gedebuk. Nah, saudara, di waktu belajar dengan Tuhan, percaya Tuhan, puji Tuhan. Saya bisa berdoa buat orang-orang, pasien-pasien yang lain. Bisa mendoakan mereka, kasih kekuatan buat mereka. Bahkan yang beda agama pun minta, Bapen doain dong. Bapen tenang ya. Iya, alilnya tenang. Mari di dalam nih. Cuma karena ada Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa tenang. Orang tetap lihat kita tersenyum. Yang lain pasien datang, marah-marah, maki-maki. Tapi tidak kelihatan tetap tenang. Bayangkan, suster-suster bisa datang. Bapak doain dong. Ada sakit nih, doain orang nih. Oke deh, berdoa. Bayangkan waktu orang mati kan jam 12 malam. Jam 2 pagi, tidur sebentar, kaget buka mata begini, lihat putih jalan. Darah Yesus. Padahal perawat yang jalan, mereka APD lengkap. Putih kan dari atas sampai bawah. Wih. Tapi saudara, berkat Tuhan tidak hilang. Waktu kita tidak lari dari padang gurun. Nah, saudara, padang gurun kita bisa berbeda. Rasa sakit itu bisa menjadi bagian yang paling berguna bagi hidup kita. Atau itu bisa menjadi bagian yang paling sia-sia di dalam hidupmu. Tergantung respon kita. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara mau pilih percaya Alkitab atau percaya suara yang lain? Firman Tuhan bilang penderitaan sekarang cuma ringan. Ringan. Nah saudara, kita tahu kan, ini sudah akhir zaman. Kita baca firman. Proses itu adalah pengujian untuk kita. Kita masuk padang gurun. Untuk apa? Kita disaring. Tidak selamanya Tuhan berfirman, lalu kita terima itu jadi nyata, nyaman, enak. No. Kita kadang berproses, nangis. Alkitab bilang pahlawan menangis kok. Karena hari Tuhan. Nah saudara, sekarang kita mau percaya yang mana? Mau percaya dengan pesan Tuhan atau kita mau tetap jadi anak yang manja? Saya mau bilang buat saudara, kalau selama ini saudara aman dalam hidup saudara, saudara tidak mengalami proses, saudara tidak mengalami yang padang gurun, lebih baik saya bilang, saya saran, datang buat Tuhan, cek Tuhan, saya masih ada di jalannya Tuhan atau tidak. Cek kondisi rohani saudara, cek pertumbuhan rohani saudara. Jangan sampai bilang aman-aman, padahal nanti kita tertinggal. Nah saudara, ketika dalam kesulitan, apa yang menjadi fokus? Apa yang menjadi perhatian kita? Apakah kita fokus kepada Tuhan yang dapat memberikan hikmat, yang dapat memberikan ketenangan, yang dapat memberikan kita kekuatan? Atau kita fokus dengan semua masalah? Apa kata orang, nanti bagaimana hidup, nanti bagaimana ke depan, nanti bagaimana, nanti. Tapi firman Tuhan tidak punya efek. Saya suka belajar di Paris. Belajar sampai firman itu menjadi belief system. Wow. Belajar, baca sampai firman itu jadi belief system. Dia menjadi sistem kepercayaanmu. Dia ada di dasar hidup kita. Itu akan membuat kita kuat. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, janji Tuhan ini ya dan amin kok. Dia tidak akan mencobai kita melebihi kekuatan kita. Persoalan-persoalan yang datang, padang gurun yang kita masuki, tidak akan pernah melebihi kekuatannya Joji. Dia tidak pernah curang. Dia tetap ada dan dia setia. Nah saudara, bagaimana pelayanan dari Yohanes Pembaptis? Suara di padang gurun. Setelah melewati padang gurun, ada banyak pesan yang bisa disampaikan dari pengalaman itu. Mungkin Anda tidak punya pesan karena tidak mengalami proses di padang gurun. Tapi orang yang alami proses, pasti dia bisa berbicara. Tuhan itu hebat. Dia bisa ngomong untuk orang banyak. Hei, percaya Tuhan bro. Hari-hari ini mau Pertalite mau hilang kek, Pertamax mau naik kek, tetap pegang Tuhan. Dia setia. Cuma orang yang lewati proses, cuma orang yang lewati padang gurun yang punya cerita. Nah saudara, ada suara yang berseru di padang gurun. Apa yang diserukan? Matius 3 mulai ayat 2. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Kapan terakhir kali Anda bertobat? Kapan terakhir kali
Anda dengar firman dan Anda bilang, Tuhan, saya salah. Kami belajar, saudara diajar juga. Jangan jadikan pengkhotbah favorit di sini. Tapi jadikan firman sebagai favorit Anda. Terima firman untuk mengubah kehidupan kita. Jangan setiap kali dengar firman lalu cuma bilang, ya itu buat beta. Terus pengaruhnya apa? Wih, firmannya kemarin bagus sih. Paris khotbah, wih. Itu. Lalu pertobatannya apa? Saudara, di padang gurun seringkali kita akan mendengar seruan pertobatan. Ketika kita di padang gurun, kita menyadari siapa kita. Bahkan hati kita akan berbalik buat Tuhan. Dan firman Tuhan yang datang di padang gurun akan menyadarkan siapa kita yang sebenarnya. Waktu COVID, wih, mau uang triliun juga. Saudara bisa bilang, gak ada gunanya ya. Lebih berguna oksigen. Ini kan teman-teman ngomong yang punya uang banyak. Mereka ngomong juga. Ternyata memang oksigen itu mahal. Saudara. Sekarang COVID supiki, mulai. Sabar Bapak, cari uang dulu. Saya tidak memojokkan saudara. Tapi saudara, ayo tetap setia dengan firman. Di hari-hari ke depan tidak akan lebih baik kok. Cuma lebih baik kita dapat di dalam Tuhan. Nah, saudara, firman yang datang bisa menyadarkan kita. Firman yang kita baca bisa menguatkan kita. Firman yang kita baca bisa menjadi andalan untuk hidup kita. Dan saudara, kita bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Seruan kita, seruan Yohanes, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dia punya seruan, dia punya cerita, dia punya berita untuk orang banyak. Buat teman-temannya, buat orang-orang sekampungnya. Dia punya cerita, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, Yohanes tampil dengan kesederhanaannya. Bayangkan makanannya belalang dan madu hutan. Referensi menulis, belalang bisa binatang, belalang yang dimakan oleh Yohanes. Tapi ada juga tumbuhan yang namanya belalang. Gitu. Tapi saudara, dengan segala ketidaknyamanan, dengan segala yang tidak enak, dia tetap memilih untuk ada di padang gurun. Matius 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dibilang, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Bayangkan loh. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Karena apa? Mereka mendengar seruan Yohanes. Seruan Yohanes memberikan pengharapan kepada orang-orang yang menyadari diri mereka akan binasa. Seruan Yohanes yang kelihatannya sederhana, tetapi karena dia ada di dalam Tuhan, dia tetap taat dengan Tuhan. Seruannya itu menggelegar untuk orang banyak. Apa seruan saudara di kantor? Apa seruan saudara untuk tetangga saudara? Teman di kampus, teman di sekolah. Orang banyak lagi kehilangan arah. Orang banyak lagi kehilangan tujuan. Anda yang mengalami Tuhan, Anda punya seruan itu. Seruan bertobat dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seruan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan memilih Yohanes
Setelah 400 tahun, Tuhan tidak ngomong apa-apa untuk bangsa ini. Jadi seruan Yohanes itu kabar baik bagi Israel. Seruan Yohanes hari itu kabar sukacita. Dan memang kalau saudara baca Yesaya 40, itu idenya Tuhan untuk mengembalikan mereka yang ada di pembuangan untuk kembali kepada Tuhan. Saudara, seruan Yohanes adalah seruan kabar baik dari tengah-tengah penderitaan. Anda pun yang mengalami Tuhan, Anda punya seruan kabar baik. Anda punya seruan kabar baik. Lukas pasal 3, ayat 5 dan 6. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Nah saudara, kata-kata profetik ini dalam bentuk kiasan yang berbicara tentang apa yang terjadi pada orang-orang yang saat itu mereka datang buat Tuhan. Apa yang terjadi waktu pesan itu sampai dan datang buat mereka. Saudara, yang meninggikan diri dan terlihat sombong seperti bukit yang tinggi harus diratakan. Yang selama ini dihina dan ditindas harus ditinggikan dan diangkat. Semua penghalang yang memenuhi hati yang berdosa harus berubah. Jalan yang berliku-liku harus diluruskan. Dan tempat yang kasar harus dibuat rata. Sebab Mesias sudah ada. Kita tidak bisa jadi pribadi ganda kan. Masuk gereja langsung kudus tiba-tiba. Pulang gereja, sekarang di perempatan di Al-Fatah kan sekarang sudah ada kamera tuh. Sekarang kan sudah banyak mulai. Kalau saya lewat dengan anak yang bungsu, seringkali kami lewat pas gaya ada, yang penting jangan bikin pelanggaran surat sampai di rumah. Tapi saudara, semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lewat siapa? Lewat Anda. Lewat kita. Orang-orang yang masuk dalam proses. Orang-orang yang tetap bertahan dalam padang gurun. Orang-orang yang tetap kenal Tuhan di dalam padang gurun. Tidak enak. Tapi karena Tuhan, kita tetap bisa bertahan. Kita bisa belajar dari karakter sang perintis. Matius 3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat orang banyak Farisi. Waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ingat, baptisan bukan jaminan keselamatan. Bapak Ibu yang sudah dibaptis, baptisan bukan jaminan. Kita harus menghasilkan buah sesuai pertobatan. Tetapi ia yang datang kepadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya.
Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, ini karakter orang yang dipilih oleh Tuhan. Ia menyerukan pertobatan. Dia berani untuk menyerukan ini untuk orang-orang Yahudi, untuk orang Farisi, untuk orang Saduki. Orang Farisi dan orang Saduki bukan penjahat, saudara. Bukan. Mereka ini ahli kitab. Farisi dan Saduki itu tingkatan di dalam pendidikan Yahudi. Paulus pun salah satu termasuk lulusan dari Farisi. Gitu. Nah, bayangkan dia berani untuk menyuarakan ini. Ali pikir, kata Ali mau bilang, beta ini anak Abraham. Tahan. Tuhan dapat jadikan batu-batu ini menjadi anak-anak Abraham. Pertobatan perlu menghasilkan buah. Pertobatan bukan karena kita masuk gereja pertobatan. Tapi pertobatan perlu dihasilkan lewat apa? Buah. Artinya bahwa buah akan selalu memberikan bukti apakah pertobatan itu sungguh-sungguh atau tidak. Kita semua masih dalam proses. Masih. Sementara beta khotbah di sini kan ada yang tulis di YouTube. Latih senyum. Sadar. Terus dia bilang, iya, Bapen juga ketemu Bapen yang pernah ke suara. Terima dengan lapang hati. Iya. Oke deh, siap salah. Kita masih berproses. Masih terus dibaharui. Tidak ada yang Superman di dalam gereja. Kita masih bisa gagal. Tapi bukan sengaja kan. Kita masih tetap ada di dalam tangan Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Nah, saudara, jadi bagaimana kita menghasilkan buah yang baik? Tuhan memanggil kita untuk tetap tinggal di dalam Dia. Aktif dalam ketaatan itu. Itu tuh. Jadikan firman, belief system. Baca firman setiap hari. Gak enak kan baca firman tiap pagi. Bakum lawang. Saya mesti antar anak-anak. Sadap. Biasa saja. Jangan pasang muka galak. Gitu. Saya mesti masak. Sudah. Pokoknya sepanjang masih dikatakan hari itu. Tetap bisa baca firman. Yosua 1 ayat 8. Renungkanlah firman itu. Taurat itu siang dan malam. Jadi kalau saya bisa pagi siang. Kalau nggak bisa siang, malam. Kalau nggak bisa lagi, jangan alasan terlalu banyak. Nah, saudara, untuk menjadi produktif bagi Tuhan. Ayo pilih untuk taat ajaran dari Tuhan. Seringkali godaan datang. Seringkali tarikan itu datang. Itu aktif untuk datang untuk kita. Tapi tetap mari pilih untuk ada dengan Tuhan. Yohanes Pembaptis berani untuk menghardik para pemuka agama dengan kata-kata yang penuh kebenaran. Ia berani mengecam para penegak hukum. Bahkan ia berani menegur Herodes. Dengan apa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Dia berjumpa, dia bergaul, dia tinggal dengan Tuhan. Dia tinggal dengan Roh Allah. Roh Allah mengajar dia. Nah, saudara, ini kita dapati Yohanes Pembaptis punya kepribadian yang rendah hati. Dia tetap melampangkan jalan-jalan bagi anak didiknya, murid-muridnya untuk mengikuti Yesus. Artinya dia lebih mengakui bahwa mengikuti Yesus itu lebih benar. Saudara, ini yang unik. Karena sebagian besar orang akan merasa kecewa, merasa tersaingi kalau orang-orang yang mereka mentoring. Mereka mentor orang itu, terus orang itu pindah. Kita ajar Ale, bertahun-tahun deh Ale begitu saja. Akui, ini bapak rohani saya. Saudara, Yohanes tidak begitu. Dia melampangkan dirinya.
melapangkan hatinya untuk melepaskan murid. Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, dan Andreas, itu adalah murid-murid dari Yohanes Pembaptis. Saudara, Yohanes tahu dan kita pun harus sadar bahwa bukan kita yang harus lebih besar, tapi Yesuslah yang harus lebih besar di dalam kehidupan kita. Makanya setiap lembah harus diratakan. Setiap gunung yang tinggi harus diratakan. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Sama-sama kita belajar. Saya juga masih sering kali ditegur kok. Dan harus terima. Kalau memang masih belaga ya, bertobatlah. Nah, kita lihat akhir hidup dari sang perintis jalan. Sebagai manusia biasa, Yohanes juga masih ragu tentang Yesus. Dia juga berkata apakah Yesus adalah Mesias. Atau bangsa Israel masih menunggu kedatangan Mesias yang lain. Dia suruh untuk mereka pergi bertanya buat Yesus. Tetapi jawaban dari Yesus itu membuat dia kuat dan dia tenang kembali. Nah, kenapa setiap hari kita tetap perlu bergaul dengan firman? Kenapa setiap minggu kita tetap perlu untuk terima firman? Supaya apa? Waktu kita ragu-ragu dalam proses, dalam waktu musuh menyerang. Waktu kita dengar firman, kita bisa kuat lagi. Kita bisa fresh lagi. Kita bisa lagi untuk lawan. Kita bisa lagi untuk memilih. Dan kita menjadi pribadi yang tangguh dan berani. Saudara, kepala Yohanes Pembaptis dipancung karena tidak mau kompromi dengan dosa Herodes. Yohanes tetap mempertahankan kebenaran. Sekalipun dia harus membayar dengan nyawanya sendiri. Mari teman-teman, tim Present Worship. Saudara, banyak hal yang kita bisa buat. Waktu kita tetap tinggal di dalam firman. Banyak hal yang Tuhan juga bisa kerjakan di dalam kita. Even kita ada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kita kerja, kita berteman dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi waktu kita punya hubungan dengan Tuhan. Anda punya seruan. Anda punya cerita. Anda punya pengharapan. Dan itu bisa dibagikan untuk orang lain. Saudara, ketaatan Yohanes lengkap dengan kematian dirinya. Karena dia menyatakan kebenaran. Saudara, seringkali kita melihat bahwa janji Tuhan harus digenapi dalam hidup kita. Tetapi kacamata Tuhan berbeda. Tuhan mau lihat hati kita. Waktu kita dalam proses, bagaimana sikap hati kita. Waktu kita dalam tempat yang tidak enak, terpojok, tapi tetap kita melakukan kebenaran. Itu yang Tuhan nikmati. Saudara, Yohanes tetap lihat bahwa Mesias itu hidup. Mesias itu ada. Tetapi akhir ceritanya, dia tetap tidak menyangkal Tuhan. Dia tetap tidak memilih untuk keluar dari ketaatannya kepada Tuhan.